Risiko terbesar sebagai seorang trader yang menggunakan trend following adalah ketika harga berbalik arah trend. Jadi misalnya dari bullish trend menjadi bearish atau dari bearish menjadi bullish. Bagaimana ciri-cirinya? Kita akan mempelajari teknik yang kita sebut dengan transition of the trend. Jadi kita mencari titik pembalikan arah atau tanda-tanda bahwa trend bullish itu sudah bergerak berganti menjadi bearish atau bearish bergerak menjadi bullish. Dan pada saat kita melihat daripada trend transition ini, kita bisa menggambarkan nantinya kapan saya harus mengakhiri posisi sell saya atau mungkin keluar sejenak menunggu sampai pergerakan harga ini berbalik arah yang lebih jelas. Seringkali trader itu terjebak di dalam satu masa peralihan. Misalnya pada saat kita melihat sebuah tren yang awalnya turun, tiba-tiba kita berpikir kita akan melakukan short selling lagi, ternyata harga berbalik menjadi bullish. Mungkin Anda harus melakukan cut loss 2-3 kali di sini sampai nanti trennya jelas lagi dan kita masuk kembali untuk mengambil posisi yang sesuai dengan arah tren. Ini yang kita sebut dengan bagaimana mengidentifikasi perubahan arah tren. Seperti musim, ketika ada peralihan musim, kebanyakan dari kita mengalami sakit atau badan yang kurang enak. Nah, ini karena ada sedikit perubahan dari kebiasaan atau behavior daripada kehidupan kita, yang ini juga tercermin ketika market berubah arah trennya, akan terjadi perubahan yang membuat kita harus melakukan adaptasi. Salah satu contoh adaptasinya mungkin adalah cut loss misalnya, dan tentunya kita harus sadar bahwa tren itu akan berubah arah. Oleh karena itu, trend transition sangat penting untuk kita ketahui. Mari kita mulai. Oke, guys, rich people semuanya, kita akan masuk ke dalam chapter yang ketiga, yakni trend transition. Dari katanya trend transition itu simple, intinya perubahan arah tren. Di CAT akan kita bahas lebih dalam tentang trend transition. Yang akan kita pelajari hari ini, sekali lagi, ini adalah yang menyimpulkan lebih mudah untuk hal-hal yang complicated. Kita di chapter 3 ini bikin supaya lebih gampang. Intinya gini, trend transition itu kan perubahan arah tren dari yang awalnya bull jadi bear, dari yang awalnya bear jadi bull, ya. Ada dua jenis. Oke. Apakah itu nanti kita bisa gunakan untuk awal tren atau untuk kita bisa mendeteksi akumulasinya atau distribusi sudah berakhir. Ini kalau kita bicara market phase daripada Dow Theory. Yang sekarang kita bahas adalah bagaimana caranya bullish ke bearish atau bearish ke bullish itu bisa terdeteksi. Itu yang kita akan cari. Caranya gampang banget. Ketika Anda melihat adanya kaki yang ditembus seperti ini yang kita sebut dengan lower trough. Kenapa? Karena ini kaki ini trough ya, ujungnya. Jadi ini ujungnya ada lower trough. Terus kemudian yang paling penting dari bullish ke bearish itu ternyata ini loh. Ininya yang penting. Kepalanya lebih rendah. Baik itu kecil-kecil maupun agak besar ya. Terus kemudian kalau kepala sudah lebih rendah, kemudian kakinya ini ditembus lagi seperti ini. Maka ini besar peluangnya dia akan terus turun, dia naik lagi sekali lalu dia turun lagi. Ini yang akan kita waspadai yang disebut dengan perubahan tren dari bullish ke bearish. Yang akan menolong kita jelas adalah trend line. Karena trend line ini yang memvisualisasikan apakah market saat ini akan membentuk lower peak atau tidak. Kuncinya di lower peak. Pergerakan dari bull ke bear, kuncinya di kepala lower peak-nya. Kalau sudah ada 2 kali lower peak, itu akan mempermudah gold itu untuk turun. Seperti gold yang turun pada hari ini, beberapa hari sebelumnya sebenarnya udah kelihatan lower peak, lower peak, lower peak. Kalau misalnya bagian bottom-nya itu tidak ditembus, maka sebenarnya dia hanya tinggal menunggu waktu karena harga itu nggak mampu naik lebih tinggi, nggak mampu lagi ditekan terus ke bawah, tekan terus ke bawah, dia mampu bertahan di bawah. Tapi kalau semakin dia bertahan di bawah tapi tidak bisa menembus resisten terus, ya lama-lama akan hancur. Makanya lower peak ini yang menjadi kunci dari semuanya. Ya, jadi lihat begitu dia tembus higher peak atau dia tembus kepala yang ini lebih tinggi, lalu dia jebol ke bawah, dia coba naik lagi nggak mampu, lalu dia ternyata turun dan menembus kaki yang di bawah sini, besar peluangnya memang dia bergerak di dalam kondisi mengalami pelemahan awal mula ya daripada bullish ke bearish. Contoh, Anda juga bisa melihat ini, dia higher peak di sini, higher trough, kemudian lower peak ya, kemudian dia lower trough, ditembus. Dia lower peak lagi, habis itu selesai. Jadi 2 kali lower peak, bayangin di sini. Ya.
Dan Anda bisa lihat di sini dia ada lower peak satu kali lagi. Oke. Sedangkan dari bearish ke bullish, kunci yang perlu Anda perhatikan itu adalah kakinya lebih tinggi. Jadi kalau Anda melihat seperti ini kakinya lebih tinggi, higher trough yang terjadi. Pada saat Anda melihat higher trough, terus kemudian kepalanya ditembus, jadi kepala ditembus, higher trough-nya terjadi, ini tren sudah mulai berubah dan kepalanya ditembus lagi. Jadi ada perubahan kaki bawahnya ini. Ini yang paling penting untuk Anda lihat di tren perubahan dari bearish ke bullish. Ya. Sebagai contoh, ini harga masih lower trough ke bawah. Kemudian apa yang terjadi? Dia membentuk base. Oke. Nah, dan dia membentuk base. Sekali lagi, sideways kanan ke kiri. Lalu, secara perlahan, kalau saya hubungkan kakinya, loh, kakinya kok lebih tinggi? 2 kali lebih tinggi kakinya. Ingat, kalau bearish tadi, kepalanya lebih rendah. Ini kakinya lebih tinggi. Lalu kemudian, udah kakinya lebih tinggi, jebol ini atasnya. Ya. Walaupun dia turun lagi, dia membentuk kaki lebih tinggi, berikutnya berangkat, udah ke atas. Ini adalah peralihan, atau yang kita sebut dengan trend transition, dari bullish ke bearish dan dari bearish ke bullish. Ini penting sekali untuk Anda ketahui ketika harga sideways, oke, dari yang awalnya bearish terus kemudian sideways terus kemudian menjadi bullish, begitu muncul yang namanya higher trough 2 kali, maka Anda akan lihat bahwa ini bentuk daripada peralihan tren. Ya, peralihan tren ini sangat diperlukan untuk kita bisa tahu posisi yang akan kita ambil. Very simple. Sebelum kita masuk support resistance, kita akan lihat di gold. Kita ambil time frame ya, di H4. Saya pakai line chart supaya lebih mudah untuk kita melihat. Sebelum harga ini jatuh, yang bisa Anda perhatikan adalah secara keseluruhan, kalau saya tarik dari atas, yang paling jelas saja terlihat mata. Ini adalah lower. Ya. Lower peak. Kemudian di sini lower peak. Dan di sini lower peak lagi. Udah. Oke. Jadi ketika 2 kali lower peak, ini kan yang kedua nih. Kalau kita lihat skala besar ya, ini lower peak besar, lower peak, lower peak. Berikutnya ke sini adalah sideways to down. Berarti secara keseluruhan ini harga tidak punya kekuatan sama sekali untuk menembus atas, dan ini akan terus berusaha ke bawah karena lower peak-nya tadi. Ini adalah sebenarnya transisi dari keseluruhan dia bergerak di dalam tren bullish. Seperti tadi saya bilang, bahwa setelah dia menembus trendline, kalau Anda masih ingat ceritanya di sini, setelah dia menembus trendline ini, lalu kemudian dia berlama-lama dia sideways, ya, dan kemudian dia membentuk lower peak, lower peak 2 kali. Anda perhatikan, jalannya ke samping, ya, kemudian dia mencoba untuk break. Ini udah tanda-tanda bullishnya selesai. Dan kemudian dia akan melanjutkan arah down. Setidaknya mungkin nggak nyampe sini, paling nggak inilah, dia akan menguji support ini. Ya. Menguji kakinya yang di bawah sini. Terus ke bawah. Ini yang kita bicara trading by the trend, kemudian kita mencari arah trend itu dengan trend line yang atas, lalu kita mendeteksi pembalikan arah trennya dari LP ini untuk ke bawah. Ini penting sekali untuk Anda ketahui. Itu adalah trend transition. Kita coba cari contoh lagi. Ini. Katakan dari saham BRIS misalnya. Sebelumnya dia drop terus, kemudian Anda melihat bahwa ada higher trough. Oke. Terus kemudian higher trough yang kedua. Jadi ini ada 2 kali higher trough. Kelihatan sekali. Ya. Ini saya tarik begini. Ini higher trough pertama.
Kemudian ini adalah higher trough kedua. Dari ini aja udah kelihatan. 2 kali higher trough dan peak-nya makin lebih tinggi. Dia ngikutin arah trend line-nya. Udah all the way bull. Ya. Ini yang penting untuk Anda ketahui. Nanti di sini juga sama. Ketika dia keluar, terus kemudian ini sudah membentuk lower peak. Hati-hati ya. Dia lower peak-nya sudah terjadi. Oke. Begitu dia nanti tembus ke bawah, dia naik lagi, lower peak 2 kali, selesai. Ini masuk di dalam bearish. Awal mula perubahan ya. Nah, saya senang sih kalau misalnya kita bisa pakai line chart tuh kelihatan. Sekarang kalau misalnya saya pindah ke candle ini memang tetap kelihatan. Ini ada lower di sini. Lower peak ya. Kita tunggu ini dia harus take out dulu. Prinsipnya adalah kalau sudah ada lower peak sekali itu sebenarnya kita hati-hati. Ke bawahnya ini bisa agak jauh. Ya, kemana ke bawahnya? Nah, ini nanti kita akan belajar tentang teori support resistance, bisa jadi ke sini. Ya. Lower peak, ini hati-hati apalagi kalau sudah dia lower peak, dia menembus low yang di sini, dia mencoba naik lagi ya. Jadi misalnya nih, ini ada area support. Terus kemudian dia tembus bawah. Terus dia coba naik. Nggak bisa naik kan? Dia turun lagi. Nah, ini akan menjadi bearish. Ya, kita hati-hati di sini. Itu adalah trend transition.